Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati para sahabat ngaji Roso yang berbahagia, alhamdulillah masih diberikan kekuatan oleh Allah. Kita berpuasa di hari ini hingga berbuka, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran. Mudah-mudahan diterima ibadah kita dan masih kita sampai nanti ya penghujung dari bulan puasa nanti kita tetap bisa melaksanakan ibadah puasa. Sahabat-sahabat sekalian, ada hal yang sebenarnya kita ingin bahas pada kali ini, bahasa yang sangat sederhana yang siapapun bisa menyampaikan, siapapun bisa mengutarakan. Akan tetapi ketika pada tataran aplikasi, implementasi dari satu masalah ini atau satu istilah ini terkadang ada kendala gitu ya, yaitu kata-kata sabar. Jadi bahasa sabar ini bahasa yang sangat populer, yang familiar, sering kita ucapkan pada diri kita dan kepada orang lain. Namun ternyata pada waktu-waktu tertentu, di fase-fase tertentu, situasi tertentu, ternyata kita agak sulit untuk dikategorikan kita itu sabar gitu. Apalagi nanti ikhlas gitu. Padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as sabirin. Jadi di ayat ini, di terakhir itu Allah menyampaikan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Artinya ketika kita bisa sabar, Allah itu senang. Allah itu senang dan Allah sampai bahasanya bersama dengan kita gitu loh. Dari saking pentingnya. Kenapa? Karena setiap manusia itu punya nafsu, punya amarah atau amarah gitu. Nah, nafsu dan amarah ini yang terkadang kita tidak bisa mengendalikan, sehingga pada situasi tertentu ini kita bisa mudah marah. Baik amarah secara frontal atau amarah yang pada akhirnya mendapatkan diri kita itu dalam kesedihan yang luar biasa. Dan ketika kita punya amarah tidak bisa menahan sabar ini akan menimbulkan persoalan-persoalan yang baru. Karena biasanya akan berkaitan dengan orang lain. Setiap kita ketemu dengan orang dalam posisi kita masih amarah, ini sudah tidak nyaman komunikasinya. Hati kita ya tidak nyaman, kemudian aura kita mungkin juga tidak akan asik untuk dilihat. Nah, tentunya untuk kita belajar sabar ini tidak bisa dijadikan satu patokan, satu metode untuk jadi satu patokan terhadap sabar kepada semua hal. Artinya kita kadang harus bisa bersabar dalam berbagai hal. Satu contoh yang saya maksud adalah sabar bagaimana kita itu mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika kita ada musibah. Sabar mungkin menghadapi situasi tertentu dengan teman kita. Sabar dengan anak kita yang membuat mungkin jengkel. Sabar terhadap mungkin kita punya rekanan atau musuh bahkan. Sabar terhadap teman kita. Ini tidak sama akan mengatasinya. Sabar menghadapi istri dengan situasi tertentu tidak akan sama. Nah,
hal ini yang perlu disaringkan gitu lah. Artinya ada perangkat lain untuk situasi tertentu bagaimana kita bisa bersabar. Satu contoh. Bagaimana kita bisa bersabar untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Itu sulit, kita akan sabar. Baru kalau kita tahu ternyata orang yang melakukan ibadah ada setan yang mengganggu di situ. Orang yang melakukan ibadah pahalanya banyak, jadi motivasi. Akhirnya ketika nafsu kita itu ada masalah, termotivasi karena ada pahala, termotivasi ingin dapat ridho Allah, termotivasi ternyata ini hal yang wajib, sehingga kita bisa bersabar walaupun kita dalam keadaan malas. Ini contoh seperti itu. Jadi contoh ketika kita malas ibadah, ini perintah Allah. Yang namanya perintah itu kewajiban yang harus dilakukan. Nah terkadang yang kita tahu bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi iman itu kadangkala naik, kadangkala berkurang. Dan kita ketika naik aman-aman saja, kita bisa bersabar, bisa menikmati ibadah. Tapi ketika berkurang, malas dan sebagainya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Tentunya saya yakin ada beberapa masalah bagaimana kita sabar terhadap situasi tertentu atau pada orang tertentu. Intinya begini mungkin, kategori kalau kita masih punya amarah atau kita mangkel terhadap situasi tertentu, tiba-tiba kita marah melihat hal-hal yang kita hadapi. Nah itu pertanyaan, berarti kita masih belum bisa bersabar. Atau bahkan kita langsung meluapkan dengan yang hal-hal yang malah membuat masalah baru, itu berarti kita tidak sabar. Ya, saya kira itu mari kita sharing-sharing bersama situasi tertentu mungkin. Ya Pak Ustadz, saya mau bertanya terkait tentang sabar. Bagi saya sih selama jadi umat kita ada batas sabar. Gak perlu kita pukul orang dengan cercaan ataupun hinaan. Mungkin bukan cuma saya tidak akan terima. Nah, kita kembali ke perspektif dengan keseharian kita. Kadang kita sabar malah kita dimanfaatkan satu. Kadang kita sabar malah kita makin diinjak di situ. Terus tadi bilang bahwa saya kalau kita masih gak terima berarti kita masih gak sabar. Sampai batas mana kesabaran manusia itu? Di dalam Islam apakah ada batasannya sabar itu? Tidak ada. Tidak ada batasan sabar. Yang ada itu ditempatkan pada situasi atau tempatnya. Artinya begini, kalau kita dipukul orang kemudian diem, itu bukan sabar. Ya rotok gendeng berarti. Ya kita harus, ya bukan mukul, artinya kita pertanyakan gitu loh. Kemudian kita dibuat situasi tertentu, ketika sabar kepada orang ternyata kita diinjak-injak, malah dihina-hina dan sebagainya, gitu loh ya. Tetap kita jangan membalas, gitu loh. Jangan membalas, tapi ya, ayo komunikasi dengan baik. Kenapa kau seperti ini, Pak? Gitu loh. Ini bab sabar dulu, tidak apa-apa. Walaupun kita mangkel, tapi jangan kita langsung frontal membalas. Nah, itu kan sama saja dengan orang yang tidak sabar, gitu loh. Jadi sabar itu kan menahan diri dari amarah untuk melakukan sesuatu keburukan kepada orang lain. Pokoknya saya orang ajar tuh, ingin saya pukul, tapi ternyata kita tidak mukul, itu sabar. Tapi mangkel masih ada. Kalau mangkel gak ada, itu bukan sabar sudah Pak, itu ikhlas. Nah, wiku sing angin. Jadi ada orang yang marah kita, orang menggunjingi kita, wis tidak noreken wis. Kenapa? Apa yang saya lakukan, kita berbuat baik pada teman, kita membantu teman, sudah tidak mengharap teman itu baik ke kita. Tapi kita lillahi ta'ala, hanya mengharap pahala kepada Allah. Soalnya kan banyak kejadian seperti itu di kehidupan kita bersama lah di situ. Kadang ada pernah ikut kajian, manusia itu akan terungkap keasliannya ketika satu, dia itu punya jabatan, kedua, dia itu kaya.
Nah, yang saya maksud tadi Pak Ustadz, mangkel itu berarti bagian sabar ya, walaupun kita gak Ya, meluapkan. bagian sabar. Oh, jadi kita agak salah kalau Ya. mangkel sama orang. Mangkel pada orang tapi kita tidak meluapkan pada dia Pada sehingga dia. atau tidak menceritakan kepada orang lain sehingga orang lain punya asumsi buruk juga kepada dia. Setahu saya itu mungkin bukan cuma saya ya, ini Saya mungkin kira ya sama, Pak. hampir semua orang seperti itu. Cuma mengatasinya itu yang kita susah untuk menempatkan diri. Iya. Karena kalau cuma biasa kita terima, tapi kalau sudah dicing terus dan sebagainya, ya mungkin hampir semua orang akan sama berontak dalam hatinya, itu berontak. Kalau itu bagian mangkal tuh bagian sabar, ya berarti Sudah sabar. sudah sabar. Sudah Di sabar. situ. Keikhlasnya masih belum. berarti. Belum, belum. Ikhlas ini sudah pasrah betul bahwa dia yakin kullu syai'in biyadillah. Jadi sesuatu apapun yang terjadi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kalau sudah baik buruknya dari Allah, ngapain diperdebatkan gitu ya. Kalau itu merupakan musibah, berarti kita sabar, ridho, introspeksi juga harus ada. Takut kita yang salah. Jangan-jangan kita punya musibah ini bukan ujian, tapi peringatan dari Allah. Nah, seperti itu. Kemudian musibah atau apapun terjadi, baik itu langsung dari Allah atau lewat manusia, hakikatnya ya sama, semuanya dari Allah. Jadi untuk belajar sabar tuh Pak memang butuh sharing gitu ya. Pahami kalau paham tentang takdir Allah gitu loh. Kenapa orang itu berbuat buruk pada kita? Saya yakin walaupun dia niatan buruk gitu ya, Allah masih mengiyakan atau meridhoi untuk kita gitu ya. Dia itu berbuat buruk, kemudian dia bisa berbuat buruk kepada kita. Ini mungkin jadi apa? Kita kaji dulu. Kenapa orang berbuat buruk kepada kita? Mungkin kita yang salah. Nah, kan gitu, Pak. Jadi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi kita koreksi dulu. Kenapa dia marah sama saya? Apakah saya ada salah? Itu lebih baik gitu. Jadi langsung jangan menjatuh kurang ajar dia itu. Awas. Nah, itu meluapkan emosi sudah tidak sabar gitu. Ya, saya sudah paham kalau seperti itu. Jadi apa yang kita alami masih kita ada sabarnya. Kalau ikhlasnya masih belum. Semoga kita ikhlas semuanya. Iya. Terima kasih Ustadz. Untuk yang lain, teman-teman, Mbak Supri, Pak Arfan, Pak Budi, sedikit Pak Ustadz, Iya. Ya, tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dari warahmatullahi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Refli tentang sabar. Yang kedua tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Syamsuddin. Yang pertama tadi dibacakan ayat tentang sabar, yang mana di ayat tersebut ya ayyuhalladzina amanu, tentang yang pertama dibahas tentang iman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, sesuai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Alhamdulillah tadi yang dibahas tentang sholat yang pertama, yang kedua disampaikan lagi tentang sabar. Kaitannya sabar dan sholat kaitannya sabar dengan keimanan ini apa Ustaz? Lalu apa dampaknya ketika kita paham tentang sabar itu hakikatnya seperti apa? Lalu hubungannya dengan keimanan itu seperti apa? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua dilanjut lagi ayatnya innallaha ma'as-sabirin. Di sini ada kaidah tentang bagaimana tentang kita hablum minan nas. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini yang sering realita yang sering kita hadapi di sekitar kita. Kita menghadapi banyak teman yang punya karakter berbeda-beda. Sebenarnya di sini kita sedang diuji, gitu Ustaz. Bagaimana cara kita bersabar? Itu Ustaz. Pertanyaan seperti Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Imron. Ada dua pertanyaan ya, dua pertanyaan. Yang pertama kaitannya sabar dengan iman. Apa kaitannya sabar dengan iman? Kita tahu bahwa sabar itu bagian dari iman. Jadi kalau kita sudah pernah belajar ya tentang syu'abul iman,
Jadi sabar itu ya syu'abul iman, sabar itu bagian dari keimanan. Ada iman bil qalbi atau qalbiyah, kemudian qauliyah, kemudian dengan amaliyah. Nah, sabar ini bisa kedua, bisa qalbiyah. Artinya apa? Menahan diri dalam hati kita. Nah, ini bentuk keimanan, implementasi daripada iman. Kemudian qauliyah juga bisa masuk. Ketika kita diomongin buruk oleh orang, kita menahan diri untuk tidak mengata-ngatain dia juga. Kemudian amaliyah ini termasuk apa? Secara gestur tubuh, kemudian kurang ajar, kita ingin action, ingin arogan tapi kita tahan, akhirnya kita tidak bisa berbuat arogan. Nah, ini perintah dari Allah untuk kita bersabar dalam hal apapun, secara qalbiyah, secara qauliyah, dan secara amaliyah. Kalau itu sudah diterapkan, nah ini akan menjadi suatu kesabaran yang komplit pada diri kita gitu. Jadi tidak hanya bisa menahan di hati, tapi juga lahan lisan kita untuk tidak disebarluaskan, tidak juga menggunjing mereka. Secara action kita ya tidak arogan dan seterusnya gitu. Iman dengan sabar ini sangat penting sekali. Orang sabar ini ada erat betul kaitannya, karena memang sabar ini bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Sangat banyak sekali dari cabang-cabang iman itu. Kemudian yang tadi yang terakhir, Pak. Tentang sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pada realita keadaan kita dipertemukan dengan situasi, dengan lingkungan, dengan karakter orang-orang yang bersama kita, dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang berbeda-beda, beda karakter, beda pemahaman, bahkan beda tingkah laku. Dalam hal ini ini perlu kita cermati bersama. Artinya apa? Tidak mungkin kita itu menjadikan seseorang itu karakternya sama, pemahamannya sama, kelakuannya juga sama. Punya pilihan masing-masing. Tetapi saya yakin di suatu perkumpulan, di suatu jemaah, di suatu organisasi ini punya satu tujuan atau beberapa tujuan yang sama. Nah, ini yang kita utamakan. Satu contoh, kita ada jemaah ngaji roso. Apa inti, apa utamanya di ngaji roso ini? Apakah minum-minuman, makanan dan gitu? Tentunya kan tidak. Ternyata tujuan utamanya adalah kita sharing mengaji gitu ya. Kita tentukan, kita musyawarahkan, oh ya kita ngaji kitab ini, kemudian sharing-sharing gitu ya. Kemudian ada pertanyaan dan seterusnya. Nah, ketika kita fokus di situ, maka kita tidak akan terlalu fokus dengan karakter yang ada di masing-masing gitu. Dan kita juga perlu sadari bahwa tidak mungkin kita akan merubah bisa serta-merta merubah orang lain, apalagi karakter atau watak gitu ya. Akan tetapi paling tidak kita hanya bisa menghimbau, kita saling menasihati. Kalau ada yang keliru, ayo kita sama-sama menerima. Jangan marah ketika ditegur, tapi menerima ketika ditegur juga gitu. Dan tentunya dengan cara yang santun juga. Nah, kalau ini tercipta di lingkungan suatu organisasi, suatu perkumpulan, maka perbedaan itu tidak lagi menjadi suatu masalah, tapi perbedaan itu akan menjadi mutiara yang indah. Jadi boleh berbeda tetapi nanti tidak saling menyalahkan gitu ya, saling menerima. Ada sebenarnya gini, terkadang kita itu ya
sama-sama punya ego gitu ya, apalagi masih muda. Kadang kita menginginkan seseorang, entah orang dekat, entah orang dalam satu kelompok, seperti yang kita inginkan. Padahal kadang kita mau ngatur diri kita sendiri saja, itu sulit. Gitu ya. Ada pepatah dalam Arab itu, antalam tajid min nafsika kullama turid wa kaifa turidu li ghairika kullama turid. Sesuatu yang kita inginkan, kita ini sebenarnya, saya ingin rajin gini, saya ingin gini, kita pola. Ternyata kita itu masih sulit untuk mematuhi rencana kita gitu. Mesti banyak luputnya gitu loh. Ngatur diri sendiri kita ternyata masih sulit, apalagi ngatur orang lain dengan karakter masing-masing. Fa kaifa turidu li ghairika kullama turid. Bagaimana kita bisa ngatur orang lain sesuai dengan yang kita inginkan gitu loh. Tidak bisa gitu loh, tidak bisa. Ya pada akhirnya apa? Kita saling memahami, tetap saling ada kontribusi, saling sharing. Insya Allah nanti Allah pertemukan titik temunya di situ gitu loh. Nah, maka setiap ada pertemuan, setiap kita melaksanakan sesuatu, ayo kita perbaiki niat kita semata-mata ingin mencari ridho Allah atau lillahi ta'ala. Saya kira itu, jadi kita sama-sama belajar bersabar, sama-sama belajar bersabar, dan sabar menghadapi sabar itu pada satu masalah tidak akan sama dengan masalah yang lain. Sharing dengan orang yang lebih pengalaman gitu. Sharing yang sudah, orang yang sudah pernah mengalaminya, insya Allah akan menemukan titik temu. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah, dihindari dari hawa nafsu setan. Walaupun seandainya masih, ya kita diberikan ampunan oleh Allah, diberi ingat untuk meminta ampunan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memudahkan, bisa dimudahkan oleh Allah belajar sabar kita, kemudian tidak hanya mentok pada sabar, tapi lebih dari itu pada keikhlasan. Kalau sudah ikhlas, iblis pun tidak akan mampu menggoda kita gitu. Saya kira itu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bangku kayu ngarep omah, kopi pahit isai nobul, sawah kuning tanduran ijo, angin sore